Pertahanan udara berlapis seharusnya jadi kunci keberhasilan Iran. Dengan itu, Iran bisa membatasi AS memakai pembom siluman dan jet tempur. Pesawat lain akan ditembak jatuh. Tapi rencana itu sudah lama kandas. Sekarang AS memiliki AH-64 Apache dan A-10 Warthog yang beroperasi di Iran. Mereka membombardir militer Iran habis-habisan, memainkan peran mereka dalam menghapusnya dari peta dengan serangan yang begitu luar biasa hingga Iran tidak pernah menyangka bisa diserang seperti ini. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Karena Amerika Serikat telah mencapai supremasi udara di Iran. Jika Anda mengenal mereka, Anda pasti menyukainya, kata Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth pada 26 Maret saat menyatakan bahwa helikopter Apache dan A-10 Warthog terbang dengan bebas di wilayah udara Iran. Dan helikopter tempur Apache melakukan misi serangan di dalam wilayah udara Iran dan di seluruh Selat Hormuz sesuka hati, tambah Heggs. Dan hal ini memberitahu kita bahwa Iran tidak punya cara untuk menanggulangi serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat. Pesawat-pesawat ini sebenarnya bukan siluman. Hegseth menyebut mereka pesawat lambat dan terbang rendah, apalagi dibanding F-35 dan pembom siluman B-2 Spirit. Fakta itu saja sudah menunjukkan betapa lemahnya pertahanan udara Iran. Kamu hanya mengirim platform dukungan udara jarak dekat yang lambat dan terbang rendah ini saat musuh sudah tak punya pertahanan udara berarti, kata Hegseth. Dan meskipun ini mungkin terdengar seperti pernyataan yang berani, sebagian besar memang benar. Helikopter Apache dan A-10 bisa terbang karena operasi Epic Fury dan operasi Roaring Lion benar-benar telah melumpuhkan pertahanan udara Iran. Pada tanggal 5 Maret, Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel atau IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir, mengklaim bahwa 80% sistem pertahanan udara Iran telah dihancurkan atau dilumpuhkan dalam 24 jam pertama sejak serangan terhadap negara itu dimulai. Bagi Iran, mereka hanya memiliki pos-pos pertahanan udara terisolasi yang seringkali hanya berupa tentara yang mengoperasikan sistem pertahanan udara panggul untuk merespons serangan yang lebih cepat dari kemampuan mereka bereaksi. Pertahanan berlapis Iran telah dibuat hampir tidak relevan oleh Amerika Serikat dan Israel. Namun komentar Zamir belum menggambarkan semuanya. Masalah pertahanan udara Iran sudah muncul jauh sebelum operasi Amarah Epik dan operasi Singa Mengaum dimulai. Pada 12 Desember, Forbes melaporkan Iran menghadapi celah besar dalam pertahanan udara melawan Israel dan juga Amerika Serikat. Mantan Presiden Hassan Rouhani mengkritik keras pertahanan ini. Ia mengatakan, langit Iran kini benar-benar aman bagi musuh. Kita sudah tak punya daya tangkal nyata. Negara-negara tetangga kita, Irak, Suriah, Lebanon, Yordania, semuanya memiliki wilayah udara yang dikendalikan oleh Amerika Serikat dan Israel. Dengan kata lain, Amerika Serikat dan Israel memiliki pangkalan yang cukup dekat dengan Iran, sehingga bisa masuk hampir kapan saja mereka mau, bahkan sebelum operasi Epic Fury dimulai. Itu adalah masalah, begitu juga dengan fakta bahwa Amerika Serikat dan Israel sudah pernah mendominasi pertahanan udara Iran sebelumnya. Dalam operasi Midnight Hammer pada Juni, yang kemudian memicu perang 12 hari antara Iran dan Israel, banyak pertahanan udara Iran hancur dalam beberapa jam. Itulah masalah di balik masalah Iran. Seimpresif apapun kedengarannya menghancurkan 80% pertahanan udara negara itu, alasan sebenarnya mengapa Iran gagal begitu parah mencegah A-10 dan Apache terbang di wilayah udaranya adalah karena pertahanan itu sudah dilumpuhkan sebelum platform-platform tersebut tiba. Saat operasi Epic Fury dimulai, menurut Army Technology, rezim Iran hanya memiliki sekitar 100 peluncur pertahanan udara tersisa, dan kemungkinan kecil peluncur ini kompatibel dengan semua rudal yang ingin digunakan Iran untuk melawan Amerika Serikat saat serangan udara dimulai. Iran sudah berada di pihak yang kalah sejak awal. Waktu sedikit lebih dari setengah tahun sama sekali tidak cukup bagi mereka untuk mengembalikan jaringan pertahanan udaranya ke kekuatan seperti saat Israel dan Amerika Serikat melumpuhkannya pada bulan Juni. Fakta ini membuat Apache dan A-10 kini bisa menghilangkan target militer di seluruh Iran. Jika Iran punya pertahanan udara, ini tak akan mungkin terjadi. Apache mudah menjadi target bagi sistem pertahanan udara modern. Dengan batas ketinggian operasional maksimum hanya 20.000 kaki, helikopter ini seharusnya masih bisa dijangkau bahkan oleh sistem pertahanan udara Rusia dan Tiongkok yang lebih tua, yang konon menjadi bagian dari jaringan pertahanan udara Iran. S-300 misalnya, yang kita tahu ada di Iran, dikabarkan mampu menyerang target setinggi 19 mil di udara. Angka itu berlaku untuk versi S-300 paling modern. Namun, itu masih sekitar 5 kali lebih tinggi dari batas maksimum Apache, dan versi lama sistem itu juga bisa menembakkan rudal melampaui ketinggian operasional Apache.
Fakta bahwa Apache bisa terbang di Iran saja menunjukkan bahwa Hegseth benar soal pertahanan udara Iran. Setidaknya, sebagian besar dia memang benar. Kita tak bisa abaikan bahwa 80% bukan 100%. Iran masih punya beberapa sistem pertahanan udara, tapi jenis dan lokasinya belum diketahui. Namun, seperti yang disampaikan oleh Army Recognition, keberadaan A-10 dan Apache yang beroperasi di atas Selat Hormuz menunjukkan hal itu. Amerika Serikat telah menciptakan kantong-kantong besar keunggulan udara di area tertentu, serta kemungkinan besar bisa menjaga jalur tetap terbuka lewat peperangan elektronik, penempatan di pangkalan depan, dan menekan pertahanan udara yang dikerahkan Iran untuk melawan pesawat Amerika Serikat. Keunggulan berkembang menjadi supremasi, artinya Amerika Serikat lebih menguasai wilayah udara Iran. Sebelum itu, mari fokus pada penggunaan A-10 dan Apache oleh Amerika Serikat di Iran. Pernyataan Hegseth menunjukkan bahwa fokus utama keduanya adalah melakukan misi berulang di perairan Iran dengan perhatian khusus pada Selat Hormuz. Jika memang begitu, maka ini jelas merupakan platform yang memiliki kemampuan yang membuatnya sangat cocok untuk tugas tersebut. A-10 dengan lapisan pelindung titanium, beberapa sistem penerbangan cadangan, kemampuan terbang rendah, dan tentu saja meriam GAU 8A 30 mm yang mampu merobek baja, tampaknya memang dibuat khusus untuk tujuan itu. Untuk menghadapi kapal serang cepat Iran yang mengincar kapal dagang di selat. Awalnya dirancang sebagai pembunuh tank pendukung pasukan darat, A-10 kini menjadi platform serbaguna yang dikerahkan setelah pertahanan udara musuh dilumpuhkan. Kapal cepat dapat dihancurkan meriam A-10, namun pesawat ini juga tak bisa diremehkan dari segi kegunaan dan kemampuannya menyerang target di daratan Iran. Kita pernah melihat rekaman A-10 memakai meriam untuk menghancurkan pangkalan kelompok milisi proksi Iran di Irak. Jadi kita tahu pesawat ini bisa menyerang target di darat dan laut. Dalam serangan itu, A-10 memakai meriamnya. Orang lain mungkin telah melihatnya memakai amunisi jarak jauh di pesawat itu. Ini adalah pesawat tempur yang dapat menembakkan rudal AGM-65 Maverick serta bom berpemandu laser dan GPS, yang keduanya dirancang untuk diluncurkan dari jarak bermil-mil dari target yang dituju sehingga meminimalkan ancaman dari pertahanan udara di sekitar target tersebut. Rudal AIM-9 Sidewinder bisa dipasang di A-10, menjadikannya ancaman udara ke udara bagi drone dan pesawat lama Angkatan Udara Iran. Kekuatan utama A-10 adalah fleksibilitasnya. Walau tugas di Selat Hormuz sangat penting untuk menyingkirkan salah satu alat tekanan utama yang coba dipakai Iran untuk memaksa diakhirinya operasi Epic Fury, fleksibilitas A-10 memungkinkan pesawat ini digunakan di seluruh Iran. Pesawat ini memang rentan terhadap sistem pertahanan udara modern seperti S-300, namun keunggulan udara Amerika menjadi penentu. Selama A-10 tetap berada di wilayah aman yang telah diciptakan oleh Amerika Serikat dan Israel, pesawat ini adalah mesin penghancur yang dilengkapi dengan begitu banyak daya tembak, sehingga setiap sasarannya pasti merasa kiamat telah datang setiap kali mereka terkena serangan. Sedangkan helikopter Apache tidak sefleksibel A-10. Namun mereka dilengkapi rudal Hellfire dan meriam rantai 30 mm sehingga sangat berguna di Selat Hormuz. Apache cukup cepat untuk melacak dan menyerang kapal serang cepat Iran, juga merupakan helikopter. Artinya, helikopter ini dapat melayang dan terbang lambat sebagai pengawal kapal Angkatan Laut Amerika Serikat dan kapal dagang yang melintasi selat itu. Operasi helikopter serang di wilayah udara yang diperebutkan berisiko karena jangkauan, kecepatan, dan kerentanannya terhadap ancaman inframerah serta radar membuatnya jadi target. Tapi seperti A-10 Apache milik Amerika tidak terkena serangan. Iran memang tidak punya kemampuan untuk menyerang mereka. Ini bahkan lebih dari persentase yang sering disebut IDF, membuktikan bahwa kendali langit Iran kini di tangan As-Serikat. Saat ini kita menyaksikan kampanye intensitas tinggi yang didukung platform non-siluman. Dan inilah tepatnya hal-hal seperti ini yang kami bahas di The Military Show. Jika Anda ingin lebih banyak wawasan seperti ini, pastikan Anda berlangganan saluran ini agar Anda tidak pernah ketinggalan video. Pertanggal 25 Maret, Amerika Serikat telah menyerang setidaknya 10.000 target di Iran. Itu jumlah target yang diserang, bukan 10.000 amunisi yang ditembakkan. Kampanye udara ini begitu besar sehingga Amerika Serikat tak mungkin melakukannya hanya dengan beberapa jenis pesawat. Platform berkapasitas tinggi seperti pembom tua Amerika dan A-10 diperlukan untuk menjaga daya tembak berkelanjutan, mendukung jet tempur dan pembom siluman dalam serangan presisi di Iran. Dampaknya terhadap militer Iran sangat menghancurkan.
para pemimpin telah terbunuh satu demi satu, dimulai dari mantan pemimpin tertinggi Ali Khamenei, salah satu korban pertama operasi Epic Fury. Amerika Serikat mengklaim bahwa 92% kapal Angkatan Laut Iran telah dinetralkan dan peluncuran misilnya turun 90% karena kampanye terkoordinasi untuk menghancurkan lokasi peluncuran misil mereka. Pusat komando dan kendali serta fasilitas produksi sedang dihantam keras, dan A-10 tampaknya menjadi pusat dari semua ini. Kapal cepat di Selat Hormuz harus menghadapi kombinasi pesawat serbaguna dan helikopter Apache. Di darat, setiap titik militer yang tidak memiliki pertahanan udara, yang tampaknya sebagian besar memang begitu saat ini, kemungkinan besar akan didatangi oleh A-10 pada suatu waktu. Infrastruktur rudal Iran terpukul keras oleh kekuatan udara Amerika Serikat. Pada 29 Maret, Washington Post menerbitkan citra satelit yang menunjukkan kerusakan yang terjadi pada beberapa lokasi peluncuran terpenting milik Iran. Setidaknya 29 lokasi peluncuran rudal balistik milik Iran telah dihapus dari peta sejak operasi Epic Fury dimulai, kata Yalmit, yang menjadi penyebab utama penurunan tajam peluncuran rudal Iran yang kita lihat sejak awal Maret. AS juga telah menyerang lokasi-lokasi yang sangat penting bagi produksi rudal balistik Iran. Sebuah jaringan lengkap dari lokasi-lokasi ini ada di Iran, yang semuanya diawasi oleh Kementerian Pertahanan Iran dan Korps Garda Revolusi Islam. ES telah menyerang 4 lokasi utama jaringan tersebut. Semuanya memproduksi bahan bakar untuk rudal balistik yang ingin diproduksi Iran. Shahrud, Pachin, Khojir, dan Hakimia semuanya mengalami kerusakan yang bahkan lebih parah daripada yang mereka alami selama perang 12 hari Iran dengan Israel. Ini adalah sasaran yang sangat strategis. Bahkan rudal yang paling canggih pun tidak akan bisa digunakan jika mereka tidak memiliki bahan bakar dan peluncur. Karena pertahanan udara Iran melemah, pesawat A-10 Amerika dan banyak pesawat lain terbang serta menjatuhkan bom dan amunisi jarak jauh ke pusat fasilitas seperti ini. Namun, situasinya bahkan lebih menguntungkan bagi A-10. Ingat, sebelumnya kita bahas dasar penghancuran jaringan pertahanan udara Iran yang sudah dipersiapkan sebelum operasi Epic Fury dimulai. A-10 tampaknya telah terlibat dalam penghancuran sisa-sisa pertahanan udara Iran sejak hari-hari awal operasi Epic Fury. Army Recognition menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang membuat Apache dan A-10 berada di Iran saat ini adalah keberhasilan Amerika menciptakan superioritas udara sejak awal. Platform siluman seperti F-35 dan B-2 Spirit menjadi sorotan utama selama beberapa hari pertama operasi karena mereka mampu terbang ke Iran tanpa terdeteksi untuk memberikan kekuatan tembak ke titik-titik militer penting. F-22 termasuk dalam gelombang awal karena kemampuan silumannya memastikan mereka tidak ditembak jatuh oleh pertahanan udara Iran. Semuanya masuk akal, tapi kehadiran A-10 saat ini tidak masuk akal. Tapi yang terjadi adalah AISES mampu menggabungkan penggunaan platform siluman ini dengan perang siber dan peperangan elektronik atau EW untuk melemahkan pertahanan udara Iran bahkan ketika sistemnya sendiri belum dihancurkan. Gangguan pada jaringan radar dan sensor Iran oleh Amerika Serikat lewat operasi luar angkasa hingga pesawat EA-18G Growler dengan peralatan EW menciptakan koridor sementara yang mengurangi ancaman pertahanan udara. Ini memungkinkan A-10 lalu Apache masuk, menyerang target, lalu keluar sebelum pertahanan udara Iran aktif kembali. Pendekatan ini juga membuka kemungkinan bahwa A-10 digunakan untuk melakukan serangan langsung terhadap unit pertahanan udara Iran yang telah dilemahkan oleh operasi siber dan EW. Pendekatan itu ironis, karena jenis platform yang seharusnya bisa ditangkal pertahanan itu malah menyebabkan kehancuran mereka. A-10 dan Apache sekarang terbang dengan leluasa di atas Iran, yang menunjukkan bahwa superioritas udara yang telah kita bicarakan hampir berubah menjadi supremasi udara sejati. Beberapa orang sudah berpikir bahwa itulah situasi di Iran, termasuk mantan Komandan Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dan Direktur CIA David Petraeus. Kami tidak terlalu khawatir soal pertahanan udara dan balistik Iran selama Anda di luar jangkauan senapan mesin berat, jadi bisa menyerang mereka, kata Petraeus. Ia menambahkan, kita sudah punya supremasi udara, bukan sekedar superioritas udara. Menurut saya, orang harus hati-hati memberi penilaian secara terbuka. Kehati-hatian memang penting. Pertahanan udara utama Iran mungkin lumpuh, namun mereka masih punya senapan mesin dan peluncur roket anti pesawat yang dipanggul seperti yang disebutkan sebelumnya. Petinggi di Komando Amerika Serikat mungkin lebih memilih mengklaim keunggulan udara daripada supremasi udara.
Namun kenyataannya, di luar ancaman yang sporadis, Amerika Serikat bisa mengirim hampir semua platform udara yang mereka inginkan ke wilayah udara Iran dan hampir tidak menghadapi perlawanan sama sekali. Yang paling bisa dilakukan Iran adalah merusak pesawat E-3 Sentry Amerika, meski itu pun perlu serangan rudal ke pangkalan di Arab Saudi, bukan dari sistem anti-pesawat. Mantan Komandan CENTCOM dan Jenderal Korps Marinir Amerika Serikat Frank McKenzie mungkin merangkum kondisi militer Iran saat ini dengan baik. Saya rasa kami sedang mencapai tujuan yang ditetapkan. CENTCOM menjalankan rencana kampanye panjang yang sudah dipersiapkan. Kami telah berhasil melumpuhkan pertahanan udara Iran sedemikian rupa, sehingga saya berpendapat bahwa kami secara efektif memiliki supremasi udara di sebagian besar wilayah Iran. Dan hal itu memberi kami kesempatan untuk memburu rudal balistik, kata McKenzie kepada Jewish Institute for National Security of America. Dua mantan komandan CENTCOM menyebut supremasi udara bukan superioritas udara. Mereka mengungkapkan hal yang tak akan diutarakan para petinggi militer Amerika Serikat saat ini. Di titik inilah keadaan mulai berbalik bagi Iran. AS akan menggunakan serangan udara mereka, jadi skalanya tidak akan sebesar yang telah kita lihat sampai saat ini. Mereka tak perlu begitu, sebagian besar infrastruktur militer Iran sudah diserang. Menurut McKenzie, lokasi peluncuran, penyimpanan dan produksi rudal balistik Iran kini menjadi target utama. A-10 cocok untuk menyerang target ini karena menggunakan amunisi jarak jauh. A-10 akan dikirim ke zona udara aman dekat lokasi-lokasi rudal Iran untuk menjatuhkan muatan lalu kembali ke pangkalan. Mereka yang tidak terbang di atas daratan utama Iran akan berhadapan dengan kapal cepat di Selat Hormuz bersama helikopter Apache yang disebut Hexet. The Wall Street Journal menyebut kedua platform ini sangat penting hingga memicu pertempuran untuk Selat Hormuz. AS mungkin butuh beberapa minggu untuk membersihkan selat dari pos rudal anti kapal, kapal cepat, dan aset militer Iran lain yang dikerahkan di perairan itu. A-10 dan Apache beroperasi di sisi selatan selat, kata Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Kane. Sekutu Amerika juga menggunakan Apache untuk menangani drone bunuh diri, kata Kane. Gabungkan kedua pesawat itu dengan jet tempur Amerika di Selat Hormuz, dan Anda mendapat kekuatan tembak yang membuat Iran lebih beresiko memblokade Hormuz. Lebih beresiko, ya, tapi bukan tidak mungkin. Selat itu masih diblokade, hanya sedikit kapal dagang yang bisa melintas. Presiden Trump memperpanjang tenggat waktu Iran membuka selat hingga 6 April, jadi kemungkinan minggu depan akan ada lebih banyak serangan A-10 dan Apache sebagai peringatan bagi Iran tentang kekuatan militer Amerika Serikat di selat itu. Pertanyaan utamanya, apakah Iran akan tunduk pada tuntutan Trump? Jika itu terjadi, A-10 dan Apache telah menjalankan tugasnya untuk melemahkan posisi Iran di Selat Hormuz sampai rezim merasa tidak punya pilihan lain. Namun jika Iran tetap melanjutkan blokadnya, saat itulah pasukan mungkin akan turun ke darat, di mana mereka bisa menyerang pulau di Selat Hormuz dan fokus pada Pulau Karg yang merupakan urat nadi ekonomi bagi Iran. AS sudah siap untuk operasi seperti ini. Invasi darat terbesar dalam sejarah Iran mungkin segera terjadi dan kamu bisa mengetahuinya lewat video kami. Jika kamu suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk liputan operasi Epic Fury lainnya. Terima kasih sudah menonton.